Minecraft RTX Beta akhirnya launching juga. Nvidia telah berhasil membuat game yang udah kita mainin dari tahun 2010 tersebut untuk naik kelas ke jauh banget di atas kalau kita udah ngomongin realistic lighting. Ray tracing teknologi sendiri sebenarnya udah ada di beberapa game seperti Battlefield 5, Control, dan juga Wolfenstein Youngblood. Tapi apakah kalian tahu kalau misalnya RTX series itu sendiri sebenarnya punya teknologi lain selain ray tracing, yaitu DLSS 2.0. DLSS atau Deep Learning Super Sampling adalah sebuah metode dari Nvidia untuk membuat visual game lebih tajam sekaligus meningkatkan performa mereka. Caranya gimana? Ya singkatnya DLSS ini membuat para RTX user bisa memainkan game dengan resolusi tinggi walaupun rendernya di resolusi rendah. Sebagai contoh, kalau kita mau main game di 4K, DLSS ini bisa aja membuat GPU untuk render resolusinya di 2K atau bahkan 1080p. Sederhananya ini adalah upscaling. Tapi selain upscaling, Nvidia DLSS teknologi juga bisa membuat sebuah game bisa terlihat lebih cantik dan lebih detail ketimbang resolusi native-nya. Lantas gimana sebenarnya ini bisa? Kalau mau ngomongin secara teknis, GPU Nvidia RTX series mempunyai unit tensor cores yang dimana bisa mengakselerasi beberapa perhitungan AI atau deep learning secara spesifik. Jadi memang DLSS bukan hanya mengapply filter penajaman kepada game yang resolusinya diturunkan, tapi dia merekonstruksi ulang gambar tersebut dan menjadikannya lebih tajam, lebih cantik, tapi tetap di frame rate yang resolusinya itu diturunkan. Dan iya, tentu aja DLSS ini bisa dinyalakan saat real-time ray tracing berlangsung. Jadi dengan kata lain, fitur DLSS ini bisa membantu para gamer untuk menambah frame rate mereka yang sudah termakan ray tracing. Untuk teknis lebih dalamnya, kalian bisa cek aja artikel Alpha di Jakat OC yang linknya udah gua cantumin di deskripsi. Di sini gue akan membuat perbandingan untuk kalian, DLSS saat dinyalakan dan dimatikan itu perbedaannya seberapa jauh. Sebenarnya game yang udah support DLSS dan Ray Tracing itu ada banyak, tapi yang gue tes hanya 3 aja, yaitu Control, Wolfenstein Youngblood, dan tentunya Minecraft Ray Tracing. Dan di dalam pengetesan ini gue akan menggunakan RTX 2070 Super Vulkan X dari iGame. Ini adalah satu-satunya GPU ber-LCD panel yang pernah gue sentuh. Gue nggak tahu sih, selain iGame apakah ada GPU lain yang punya LCD atau enggak, tapi jujur RTX 2070 Super dari iGame ini keren banget. Dimensi VGA-nya cukup gede, bisa di-OC dengan pencetan di belakang, jadi gue pikir bisalah dibikin stres untuk pengetesan kali ini. LCD panel yang ada di GPU ini juga bisa diatur lewat aplikasi. Yang gue suka sih bisa menampilkan monitoring CPU, suhu, dan load dari GPU itu sendiri. Selain itu, gue juga akan menggunakan testbed gue seperti biasa, Ryzen 7 2700X, ROG X570E Strix, dan Corsair Vengeance RGB Pro 32GB yang di-clock di 3200. Pertama-tama adalah Control. Ini adalah game yang lumayan berat bahkan buat hardware-hardware zaman sekarang. Di sini kalian bisa cek di setting di mana Control memberitahu informasi secara eksplisit resolusi yang akan dilihat oleh user dan resolusi yang akan dirender. Di sini kita bisa lihat resolusi 4K gue bisa dirender di Reso 2K ataupun Full HD. Kalau gue sendiri lebih prefer untuk render di Full HD karena frame rate yang lebih tinggi. Dan di sini kelihatan saat DLSS off, gue hanya mendapatkan frame rate sekitar 8 fps. 10 fps kalau lagi hoki saat settingan mentok. Lalu gue coba aktifin DLSS dengan render resolution 2K dan gue mendapatkan frame rate sampai 30-an fps. Kalau misal pakai renderan dari 1080p, gue bahkan sampai dapat 60 fps lebih. Dan kalian harus ingat kalau ini adalah settingan mentok dengan ray tracing yang paling mentok juga. Di game ini terlihat pula DLSS on dan off berbeda juga secara visual. Saat mengaktifkan DLSS, beberapa detail kecil di batu-batu yang seharusnya nggak kelihatan jadi terlihat lebih pop out. Kalau di Wolfenstein Youngblood, perbedaan frame rate-nya lebih kelihatan karena game ini tidak seberat Control. Namun image yang dihasilkan itu relatif sama. Gak ada perbedaan di image yang jauh antara DLSS on atau off. Tapi dari frame rate ya kelihatan banget bedanya.
Pengaturan DLSS di sini tidak se-explicit control, di mana kalian hanya akan melihat settingan DLSS performance, balance, atau quality. Tebakan gue sih kalau misalnya gue main di 4K, kayaknya kalau gue quality itu di rendernya di 2K, kalau di balance itu kayaknya di render di 1080p, sementara untuk performance di rendernya di 720p. Nah, tes dengan game terakhir yaitu Minecraft. Yap, game ini mempunyai perbedaan yang jauh banget saat ray tracing diaktifkan sama yang enggak, mulai dari blok-blok yang bercahaya, lalu behavior lighting yang super realistis, bahkan sampai image distortion yang dihasilkan oleh pantulan kaca. Memang Minecraft Ray Tracing ini masih sangat baru, masih sangat laggy, tapi jangan lupa kalau ini adalah open beta di mana kita bisa nyicipin awal-awal dulu, dan gue yakin Mojang dan Nvidia bisa membuat Minecraft bisa lebih stabil lagi dengan Ray Tracingnya. DLSS di Minecraft terlihat sangat berpengaruh mengingat Minecraft mempunyai komputasi Ray Tracing yang sangat kompleks. Dengan adanya DLSS atau upscale di settingan Minecraft ini, gue yakin kedepannya Minecraft Ray Tracing bisa memberikan experience yang sangat berbeda buat para gamer Minecraft. Jadi kesimpulannya, DLSS 2.0 ini adalah teknologi Nvidia yang sangat dibutuhkan gamer high-end, terutama yang suka main di resolusi tinggi. Seperti ada case-nya orang-orang yang mau main 4K di TV karena ukuran TV-nya udah gede banget, jadi memang harus 4K, nggak taunya performanya ngedown karena ngejar resolusi. Nah, dengan DLSS, performanya bisa dinaikkan. Semoga aja kedepannya bisa lebih banyak lagi game yang bisa support DLSS dan Ray Tracing, terutama game racing yang sekarang suka banget main genangan air, hujan, dan juga refleksi mobil yang mengkilap. Informasi tambahan buat kalian yang mau beli RTX sampai tanggal 25 April ini, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan Honda Beat terbaru dari Nvidia. Ya, siapa tahu Honda Beat terbarunya bisa di LSS. Sebelum mengakhiri videonya, kita dengan iGame akan mengadakan giveaway GTX 1660 gratis untuk kalian. Caranya gampang, kalian tinggal ceritain aja DLSS 2.0 itu seperti apa, kalian bisa isi aja di Google Form di bawah. Referensinya udah banyak, ada video kita, ada nanti juga videonya Subki, dan juga artikelnya Alfa. Kalian bisa cari referensi dari manapun, tapi ingat, kalian harus ceritain pakai kata-kata kalian sendiri. Dan paling kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan tentang DLSS 2.0, kalian bisa aja komentar di bawah. Terakhir, gue Rizky, always stay safe.